dari Tasik ya. Jadi kenapa kita kurang bahagia? Pasti kurang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sederhana sekali dalam hidup ini, Pak. Yang penting Allah udah menyaksikan, Allah ridho. Surat Ali Imran ayat 5 atau innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi, baik di bumi maupun di langit. Sudah waqafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi, udah selesai itu. Tapi yang pengen dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin dihormati, udah nggak ada bahagianya. Jelas? Jelas tidak? Jadi penyebab kurang bahagia itu apa, Bu? Kurang ikhlas. Lebih banyak berharap dinilai makhluk daripada puas hanya dinilai Allah. Jadi nggak ribet. Kenapa? Makanya maaf ya Bu ya, kalau perempuan dan laki-laki centil ya, itu nggak bahagia. Yang sibuk dengan mode, yang sibuk ingin kelihatan keren, kaya, itu teh nggak bahagia hidupnya, teh capek. Yang ingin kelihatan cantik tuh menderita, Bu. Pertama rada kurang ya cantiknya. Dipotret aja, turunin kameranya. Kenapa? Supaya jangan kelihatan pendek, jadi sangsara. Dia mau dipotret miring sembunyi. Kenapa? Supaya kelihatan langsing. Capek. Kenapa ketawanya menjiwai? Ingin kelihatan awet muda teh menderita, Bu. Terima jadi tua tuh ya. Dak sesuka Allah. Nah, contoh lain, orang yang syukur punya HP, coba HP-nya bagus atau enggak? HP-nya bagus enggak? Berat jawab, ini ciri-ciri menderita. Berarti dia merasa jelek tuh HP-nya. Orang yang qanaah, orang yang puas hatinya, kan salah satu kunci bahagia tuh qanaah namanya. Qad aflaha man aslama wa qanna'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia, sungguh bahagia orang yang Islam diberi hidayah, pasrah ke Allah, cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan apapun yang Allah berikan. Kalau hati kita qanaah, enak hadirin. Ini HP-nya bagus, alhamdulillah. Ini adalah HP karunia Allah. Udah nggak kayak tadi susah jawab tuh karena merasa jelek. Sibuk ngebanding-banding dengan HP orang lain. Akibatnya kalau mau HP-HPan nyumput. Orang itu menderita karena tidak qanaah. Sibuk ingin yang lebih bagus, ingin yang model terbaru. Bukan tidak boleh, tapi kalau nggak kebeli buat apa mikirin. Sibuk ingin model yang baru, nanti akan terus capek hidup seperti ini, browsing terus. Padahal uangnya juga nggak ada. Ya uang nggak ada tuh browsing katanya. Mau bahagia hadirin? Syukuri yang ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi ingin jangan sampai tidak bersyukur.
Kalau yang ada saja tidak syukur, dikasih nanti tidak syukur juga. Jelas? Contoh orang yang gampang sakit hati, menderita. Tiap mau tidur sebel banget Pak. Tetangga itu kurang ajar. Masa saya mengucapkan salam dia tidak membalas? Stres. Masih mending tetangga depan. Itu yang di samping lebih ngaco lagi Pak. 10 tetangga sebel semua. Nggak ada bahagianya. Tapi bagi orang yang wal'afina 'anin nas, memaafkan, udah nggak apa-apa. Bu, tetangga itu ngejelek-jelekin ibu, sudahlah. Mulut-mulut beliau, suara-suara beliau, yang jadi amal jadi dosa juga beliau, kenapa saya yang pusing? Kalau omongannya bawa kebaikan, semoga saya jadi baik. Kalau omongannya salah, semoga diampuni Allah. Dah ya Bu ya, beres, selesai. Selamat menderita bagi orang yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, tidak mau memaafkan, capek sekali. Jelas? Bu, mau bahagia? Ya udah maafin aja. Tapi suami saya, ya udah, mau yang mana lagi? Adanya yang itu, ya, yang halal yang itu. Memang ada perumpamaan begini. Coba kertas ini dibuli, sebutin sesuatu tentang kertas ini. Jelek. Terus apa lagi? Bodoh. Apa lagi? Tipis. Apa lagi? Kucel. Apa lagi? Kayak sampah, gini udah puas ngebully. Kalau orang dibully hatinya jadi begini. Terus kita minta maaf, maafin ya Pak, tadi saya salah ngomong, malah muji suami tetangga daripada Bapak. Iya Bu, saya maafkan. Nah dimaafkan tuh begini. Oh. Tapi nggak bisa seperti semula, ya kan? Ngerti enggak ini? Jangan-jangan dianggap sulap. Dasar kebanyakan nonton YouTube kayak gini. Ini bukan sulap. Ini perumpamaan. Kalau kita nyakitin orang, orangnya memaafkan, tapi sudah susah, bagus lagi. Makanya jangan menyakiti. Karena setiap kali kita menyakiti orang, kita nggak bahagia. Karena Allah tidak menyimpan bahagia pada perbuatan jelek. Bahagia itu pada amal soleh. Kalau bicara falyakul khairan auliyasmut, berkata baik atau diam. Jadi maaf ya Bu ya Pak, kalau nanti ngobrol itu udah ketahuan orang ini bahagia atau tidak tuh gampang ketahuan Pak. Kalau ada ibu-ibu nanti ngobrol, ibu sudah bakal tahu ibu ini hidupnya bahagia atau tidak. Ketahuan Pak. Ketahuan dari mana? Orang yang ngobrolnya tidak baik, banyak ngomong, omongannya bukan perkataan yang baik, itu ciri orang itu tidak bahagia. Sebel banget orang itu ya. Hati-hati aja Bu, jangan suka gaul dengan orang itu. Udah pelit, banyak omong, kentutnya bau. Nah orang itu lagi menceritakan bahwa hidupnya itu tidak bahagia. Karena orang yang perkataannya jelek, dia tidak bisa bahagia. Yang bahagia itu
yang perkataannya baik atau diam. Kan amal soleh yang bisa bikin bahagia. Nah, mari sekarang Ramadan ini, apa sih goal terpenting dari Ramadan? Apa? Bahagia. Jadi Allah tuh menginginkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia dunia dan akhirat selain Allah. Dan Allah memberikan jalannya, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bahagia itu adanya pada yakin ke Allah, mematuhi apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas, menjauhi apa yang Allah larang. Itulah tempat kita bahagia. Jadi tidak usah iri, wah itu koruptor itu hartanya banyak, percuma, nggak ada bahagia. Koruptor itu pasti tidak bahagia, pasti. Kenapa? Karena maling, mencuri itu perbuatan yang dimurkai Allah, pasti tidak bahagia. Wah itu mobilnya bagus. Kalau orangnya dapat mobilnya tidak dengan cara yang benar dan digunakannya tidak dengan cara yang benar, hanya untuk pamer, pasti tidak bahagia. Jadi nggak usah iri dengan tetangga yang rumahnya bagus, yang tasnya bagus, HP-nya bagus. Nggak usah, karena bukan di sana kebahagiaan itu. Jelas hadirin? Nggak usah ngebanding-banding. Bahagia itu personal. Kalau kita menjadikan kesibukan kita jadi amal soleh, kita bakal bahagia. Punya sepeda sederhana, tapi penuh syukur, dia bahagia. Punya sepeda bagus, selalu ingin yang lebih mahal, ingin yang lebih ringan, lebih bermerek. Nggak ada bahagianya itu. Jadi nggak usah ngebanding-banding dengan tetangga. Pertama, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang kedua, bahagia itu bukan pada dunia, pada amal soleh. Jadi siapa yang paling bahagia? Yang paling takwa namanya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling mulia itu berarti yang paling dibahagiakan. Jadi kalau kita kurang bahagia berarti kurang bertakwa. Jelas? Halo? Nah, Ramadan ini coba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah diwajibkannya saum ini agar kita jadi bertakwa, artinya supaya kita bahagia. Baik, satu nih Ramadan ya. Supaya bahagia bagaimana? Perbaiki sholatnya. Sholat itu jangan hanya ngejar jumlah. Saya ingin taraweh 23, bagus. Tapi jangan lupa sholat yang baik itu wa aqimis sholah lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi siapa sholat yang paling bagus? Sholat yang paling bagus adalah sholat yang paling banyak ingat Allah. Itulah yang khusyuk. Pertanyaannya, kenapa waktu sholat kita lupa kepada yang urusan-urusan, giliran sholat jadi ingat. Kunci ingat, resep masakan ingat, justru waktu sholat. Allah yang harusnya diingat malah enggak diingat. Bu, Pak,
target Ramadan ini adalah sholat yang khusyuk. Mau tahu caranya? Kita ini kelemahannya sholatnya itu ilmunya zaman jadul. Coba ceritakan arti Rabbik firli warhamni wajburni, Cung. Enggak tahu. Doa iftitah enggak tahu. Coba arti sami Allahumma liman hamidah apa? Enggak tahu. Jadi ngapain aja sholat kita? Ya sholat. Ngelamun. Al-Ikhlas enggak tahu artinya. Maka menjelang Ramadan agar bahagia. Karena sholat itu bikin bahagia, hadirin. Usahakan belajar kembali arti bacaan sholat dan fikihnya aturan sholat, ya. Tidak paham bacaan sholat, sulit bahagia dengan sholat. Banyak yang sholat tapi tidak mengerti artinya. Pelajari arti bacaan sholat, tidak susah kok, ya. Kemudian pelajari dan hafalkan ayat-ayat yang biasa kita baca dalam sholat. Minimal itu. Coba rasakan, lakukan dengan tumanina, enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau mengerti artinya dan yakin bahwa setiap kali kita sedang sholat diperhatikan Allah, itu nikmat. Saat sujud, saat paling dekat dengan Allah, saat mustajabnya doa, pasti betah kita sujud tuh. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat, dia tidak akan bisa berlama-lama dalam sujud. Orang kalau sholatnya kurang baik, susah bahagianya. Karena sholat itu amalan yang paling dicintai Allah. Perbaiki sholat, hadirin. Ada yang nanya, gimana ya caranya supaya sholatnya khusyuk? Pelajari dulu ilmu bacaan sholat, ilmu aturan sholat. Kita gimana ngobrol enak kalau enggak ngerti artinya, benar? Coba dibacakan puisi yang enggak mengerti, enggak bisa menikmati. Sudah gitu lakukanlah sholatnya dengan tumanina. Awal sholat khusyuk dari mana? Dari persiapan. Kalau orang wudunya baik, biasanya sholatnya baik. Kalau wudunya jelek, biasanya sholatnya juga tidak khusyuk. Jadi kalau wudunya seperti yang takut basah gitu ya, keceplat, kaki juga keret begitu, sudah selesai itu. Coba kalau mau wudu begini ya, hatinya, ya Allah, saya berniat berwudu karena Engkau. Engkau yang memerintahkan wudu, saya lakukan wudu. Ya Allah, saya berwudu mengikuti sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan wudu ini seperti yang dijanjikan Rasul-Mu, jadi penggugur dosa. Sambil wudu, coba pakai itu. Ya Allah, saya berwudu karena Engkau yang memerintahkan. Saya berwudu karena Rasul yang mencontohkan. Jadikan wudu ini menggugurkan dosa sebagaimana yang disabdakan Rasul. Kan tiap air jatuh, dosa kita rontok. Coba rasakan wudu begitu. Jadi tenang, jadi enak wudu tuh. Selesai wudu, doa. Dari wudu ke sholat, ini kuncinya. Jangan diisi dengan duniawi, apalagi diisi dengan lihat-lihat HP, medsos. Sudah zikir saja. Dari wudu ke sholat, zikir. Apalagi kalau sudah azan, azan itu kan dari azan ke qomat, itu saat mustajab, doa yang banyak. Dari wudu ke sholat, jangan diisi dengan duniawi, jangan dipotong oleh lihat HP, sudah ke Allah saja. Allah lihat
siapa yang wudunya bagus, Allah menyaksikan siapa yang dari wudu ke sholat senantiasa berzikir, dan Allah lah yang bisa memberikan hadiah sholat yang baik. Pelajari bacaan sholat, hafalkan arti bagi yang belum paham bahasa Arab ya, arti ayat-ayat yang suka dibaca dalam sholat. Tidak banyak kan? Ya. Dan coba lakukan wudunya bagus, dari wudu ke sholat yang bagus. Pakaiannya juga yang baik itu bukan hanya waktu ke masjid. Setiap sholat pastikan pakaian kita yang baik, yang layak menghadap kepada Allah. Lelaki, jangan pakai kaos oblong. Kalau masih ada pakaian yang lain, kecuali tidak ada lagi. Kalau pakai sarung yang rapih, pakai harum-haruman. Kalau tahajud, sajadahnya yang rapi, jangan disepak begitu. Rapi, Allah kan melihat. Pakai pengharum, rapihkan pakaian, menghadap Allah yang maha menyaksikan. Yang paling berhak dari penampilan terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, saya nggak tahu kalau ibu-ibu gimana ya. Nggak ngerti lah, saya lelaki. Mukenanya suka dicuci nggak bu? Ya ini bagus, saya kan cuma nanya, nggak usah emosi. Bikin kotor hati aja. Ya walaupun pakai mukena, ya dibalik mukena juga yang rapi. Pakai sajadahnya rapi. Kalau di rumah ya, Allah melihat. Mungkin 2 rakaat sholatnya, tapi dilakukan dengan ya Allah, saya sholat karena Engkau yang memerintahkan saya sholat. Ya Allah, saya sholat karena Rasulmu menyontohkan saya sholat. Ya Allah, jadikan sholat ini membuat Engkau ridho kepada saya. Aduh, rasakan hadirin. Ya tidak usah dizaharkan, tapi perkataan itu didengar oleh Allah. Belum termasuk sholat, tidak termasuk sholat itu ya. Karena sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Tidak apa-apa kita bicara begitu. Pokoknya jeda sedikit saja untuk membulatkan hati. Ikut taraweh, mana yang mau diikuti? Yang 23 rakaat atau yang 11? Jujur. Yang imamnya bacaannya panjang atau yang ringkas tapi indah? Ya udah. Belum juga taraweh sudah milih yang ringkas. Kalau menurut saya sih, mumpung ada imam yang bisa bacaannya panjang, kita ikut kebagian pahalanya. Mau ngapain juga di rumah, paling makan, nonton TV, mendingan menguat-kuatkan taraweh. Kalau ada imam yang bacaannya benar, indah dan panjang, ikut supaya kebagian pahala yang sama. Tapi pegel belanja juga di mall, berjam-jam jalan-jalan, pegel kuat. Kita untuk yang sia-sia sering kuat, kenapa? Untuk Allah jadi tidak kuat. 2, kalau mau bahagia ya, perbaiki kualitas sholat. Yang kedua, kalau ingin bahagia, kan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Sering di antara kita sibuk menghatamkan Quran, itu bagus. Tapi masalahnya adalah kita belum paham. Kita orang Indonesia, tidak semua paham bahasa Arab. Selain kita menghatamkan Quran, yang lebih penting lagi menghatamkan arti Al-Quran. Sambil baca, terjemahkan. Apa sih manfaatnya kalau kita baca Quran tidak mengerti? Dapat pahala, 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10. Di bulan yang lain Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Di bulan Ramadan
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikhlas itu bisa 10 sampai 700 kali lipat hanya dengan bismillah saja. Tapi kalau kita baca dan pahami arti Al-Quran, kita dapat hadiah namanya hidayah. Ini yang paling mahal. Ada orang yang dengan satu ayat Quran saja berubah hidupnya. Satu ayat. Ada yang hidupnya gelisah, aduh gimana ya rezeki itu kayaknya susah banget, nanti buat anak saya gimana buat biaya sekolah, biaya kontrakan, terus saya kalau pensiun bagaimana, siapa yang ngurus saya, sibuk rezeki. Dapat satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satupun wama min dabatin fil ard, satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Lega, tidak lagi takut tentang rezeki karena yakin Allah yang maha kaya yang menjaminnya. Tuh, ada yang galau, baca satu penggalan ayat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Jawabannya, oh selama ini saya hidup galau karena saya sedikit sekali zikrullahnya. Bu, ibu, kenapa di rumah tangga sering kurang bahagia? Karena ibu lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Ingat suami itu bikin penyakit hati. Iya, obatnya itu adalah zikrullah. Sama Pak, kenapa Bapak pulang ke rumah stres? Karena ingat istri. Makin banyak ingat makhluk, makin tidak tenang. Obatnya adalah zikrullah. Suami pergi keluar kota, hati-hati loh Pak, jangan main-main sama orang. Udah stres duluan. Di WA, contreng satu, kemana suami? Di telepon, tutut, ayo dong Pak video call, lagi di mana? Gak bisa Bu, lagi sibuk. Sibuk apa? Stres. Kenapa? Karena sibuk ingat suami. Jadi bagaimana harusnya? Ingat makhluk, langsung ingat Allah. Ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, titip suami. Engkaulah yang menggenggam lahir batinnya. Hanya dengan kekuasaanmu suami terjaga. Ya Rob, jauhkan dari maksiat, pelihara pandangannya, pelihara hatinya, hanya Engkau ya Allah. Allah lihat tidak ibu-ibu yang sholat? Allah tahu nggak ibu cemburu? Jawab. Allah mendengar doa ibu? Disia-siakan tidak oleh Allah? Enggak disia-siakan. Jauh lebih hebat doa, apalagi sesudah sholat dibanding dengan coba telepon ayahmu nak, kenapa nggak jawab ayah? Bapak juga gitu Pak, jangan terlalu takut ke istri itu ya. Kalau istri ngomel-ngomel tinggal lapor ke Allah, ya Rob, nggak usah kayak gini doanya ya. Engkau dengar, ngomong terus istri saya. Kata-katanya ya Rob, udah pedas, perih. Tolong ya Allah, jangan bungkamkan dia ya Rob. Enggak boleh gitu. Ganti ya Allah. Belum selesai hadirin. Kata-katanya dengan kata-kata yang baik. Susah Pak.
Kita diem, kok diem aja, jawab dong Pak. Kita ngomong selalu aja ada jawaban, selalu ada jawaban. Cara yang terbaik doa. Ada seorang ulama yang mengatakan ingat manusia itu penyakit dan obatnya itu ingat Allah. Makanya tolong baca Qur'annya nanti lengkapi dengan baca terjemahnya, syukur dengan tafsirnya. Niatkan khatam Qur'an dengan terjemah. So, ada yang berniat begitu enggak? Acungkan tangan yang berniat khatam Al-Quran dengan terjemahnya. Tuh kan berat, ngangkat aja. Aduh, woy. Mana ada yang mau? Terus kita gimana bisa dapat hidayahnya? Tidak sedikit kita ngobrolin orang padahal kita baru selesai baca surat Al-Hujurat, larangan ngobrolin orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Anak-anak, sini. Tahu enggak ibu teh lagi baca Quran? Yang dibaca barusan apa coba? Larangan marah-marah. Ibu tuh sakit hati sama kalian tuh. Padahal yang dibaca barusan memaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zann inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Shadaqallahul adzim. Gimana ya Bu ya? Dia tuh emang benar itu suaminya tuh korupsi. Itu yang dibaca barusan, itu larangan mencari-cari aib. Saya nggak nyangka ya. Kelihatannya solehah, ternyata hutangnya banyak. Padahal itu ayat larangan gibah. Itu tuh kalau kita tidak hati-hati, kita baca Qur'annya apal tapi maknanya tidak. Siap ya? Ramadan ini khatam terjemahnya. Relax saja hadirin, tidak usah kebut-kebutan. Aduh, ini teman saya sudah 2 kali khatam, masa cuma sekali? Mau apa sibuk seperti itu? Kita kan nyari ridho Allah, apalagi posting-postingan. Alhamdulillah, saya tidak nyangka baru tanggal 10 sudah 2 juz. Allahu Akbar. Siapa yang nanya? Kita ngaji itu cari ridho Allah, bukan pengakuan orang-orang. Pahami, enak. Apalagi kalau baca tafsirnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Terima kasih atas doanya ya. Siapkan Al-Quran, jangan hanya mushaf yang tanpa terjemah. Kalau bisa yang ada terjemah dan syukur ada tafsirnya. Nikmat. Murotal di rumah, usahakan yang ada Al-Quran dan terjemahnya. Nikmat hadirin. Kalau sering pergi luar kota, terjemah di murotal di mobilnya itu pakai terjemah. Bagi yang belum paham bahasa Arab, makanya orang-orang yang paham bahasa Arab tuh, aduh, sholat itu nikmat. Katanya begitu hadirin.
Siap insya Allah. Bismillah, siap sholatnya, sholat yang lebih khusyuk. Pahami ya, dan lakukan dengan tumanina. Awalnya yang bagus, minta tolong ke Allah supaya diberikan kehusuan, lakukan dengan pemahaman dan tumanina. Yang kedua, kalau ingin bahagia, baca Quran dan pahami artinya. Lebih hebat lagi, dipraktekkan. Oh beda. Ibu, kenapa ibu jujuk pendiam, nggak pernah ngomongin orang? Sudah tahu ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Jelas tuh, orang yang bakal bahagia, sukses, orang yang beriman, khusyuk dalam sholatnya dan menjaga lisan perbuatannya dari yang tidak manfaat. Jadi kalau ada orang ngawek segala diceritain, nggak bahagia, pasti nggak bahagia. Karena orang yang bahagia itu orang yang tidak berbuat dan berkata yang sia-sia. Itu surat Al-Mu'minun. Pulang dari sini diam. Saya mah bahagia. Karena ingin dianggap orang bahagia, diamnya itu dengan yakin. Nanti di penghujung kajian ini diajarin bagaimana diam yang bisa membuat bahagia. 3, apa amalan penting di bulan Ramadan ini supaya bahagia? Sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ali Imran 134. Orang yang bekal dijadikan dinilai sebagai ahli takwa adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Gini ya Bu, Pak, bahagia itu ada pada perintah Allah. Jadi orang-orang yang pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, ini adalah penegasan ya. Yang susah sekali ngeluarin, dia tidak akan bahagia. Pelit itu tidak membuat bahagia. Dihitung-hitung terus. Kalau jajan tegang sama-sama. Langsung dia, maaf saya mau ke toilet dulu. Dia empat-empatnya di toilet ya. Nanti yang kelima yang nagihnya. Kita banyak yang seakan merasa bahagia ditraktir. Salah, itu tidak bahagia. Bahagia itu mentraktir. Itu termasuk amal jariah hadirin. Jadi kita memberi makan itu bukan hanya untuk orang miskin saja. Rasulullah juga ditraktir oleh sahabatnya. Ya. Makanya kalau ingin bahagia, ingat kuncinya adalah berbagi. Kalau kita ingin diberi, enggak bahagia. Memberi yang bahagia. Ingat ini baik-baik ya. Bapak Ibu ingin bahagia, berbagi. Baik rezeki berupa finansial, makanan, tenaga, ilmu, waktu. Pokoknya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Ini Ramadan, ini saat Rasulullah SAW lebih dari biasanya. Seperti angin berbagi itu. Kenapa sih orang kok pelit? Buka surat Al-Baqarah ayat 268. Ada? Al-Baqarah ayat 268, coba lihat. Kenapa kita pelit? Ada? Biasanya ada ustadz yang bacakan? Ayo kalau enggak saya bacakan. Ya, yang suaranya bagus silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kepadamu kefakiran, menakut-nakuti kamu bakal miskin dan menyuruhmu berbuat kejahatan. Fahsya di sini kejahatan berupa bakhil, tidak mau bayar zakat, tidak mau berinfak, sedekah. Ini adalah bisikan dan janji dari setan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan. Dan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan limpahan karunia. Jadi mau nurut yang mana? Nurut kepada tipu daya setan atau janji Allah? Janji Allah itu yang bisa membuat bahagia. Jadi kita pelit itu karena ditipu oleh setan dan kita mengikutinya. Nanti ada kotak infak ya, ujiannya. Punya uang berapa lembar? 2 atau 3? 2 lembar, 120. Mana yang dimasukin kotak infak? 20. Ternyata 3 lembar 125 ternyata. Jadi yang mana sekarang keputusannya? 5.000. Ada yang nyelip, berarti 127 aslinya. Yang mana? 2.000. Ya begitulah ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia adalah pelit. Bahagia itu ada pada amal yang Allah sukai. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dalam lapang dan sempit. Lakukan hadirin, gak usah terlalu banyak mikir. Bet-bet aja. Ini saya mohon maaf, ada jamaah umroh cerita. Katanya saya benar-benar kejadian. Waktu itu kan cerita tentang yang infak pemuda, masih ingat ceritanya? Ada kotak infak lewat, dia ngeluarin dari saku ada 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Lalu dia mikir, aduh yang mana? Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat, dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masukin ke kotak infak, baru juga masuk. Dari belakang ditepuk oleh kakek-kakek. Apa kek? Ngasih uang 100.000. Kagum si kakek luar biasa. Nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000. Hebat. Masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku dek, gitu. Nah, jadi dendam lihat kotak infak. Nah, ada ibu-ibu cerita, saya juga gitu, saya udah doa supaya bisa sholat di Hijir Ismail. Kalau udah sholat saya mau sedekah. Qadarullah bisa masuk sholat di Hijir Ismail, langsung sedekah. Ada 2 lembar, saya kasihlah 100.000 rupiah ke yang jaga di sana tuh ya, yang cleaning service kasih. Waduh, yang cleaning service tuh begitu senang bahagia. Terima kasih, luar biasa doanya banyak. Pas mau belanja, ternyata masih tinggal 100.000. Jadi yang tadi dikasihkan tuh 100 real. Pantas doanya luar biasa ya. Atulah, kalau Allah mau ngambil mah diambil. Oleh karena itu nggak usah kebanyakan mikir, jebet-jebet aja ya. Yang penting apa Bu? Jangan disebutin ikhlasnya ya.
Saya mah ikhlas tadi sumberang, berarti nggak ikhlas ya. Ikhlas di awal, di tengah, dan di akhir. Di akhir nggak usah disebutkan. Baik, makanya Ramadan ini bukan hanya uang, tapi barang-barang. Periksa ya, pulang ke rumah sekarang, ambil, sisihkan barang-barang yang sudah tidak kita pakai dan tidak akan kita pakai. Jangan ragu-ragu, sisihkan. Jangan kelamaan mikir, nanti nggak jadi. Ini sepatu tapi sayang, nanti keluarkan. Ini baju kerudungmu apa? Kepala ibu cuma satu, masa kerudung kebanyakan? Keluarkan, nggak usah masukin wadah, berikan ke laundry, dicuci yang bagus, masukin kantong plastik, kasih pengharum, siap-siap pas Ramadan bagikan. Jangan tunggu Lebaran, supaya orang pakai untuk sholat, orang pakai untuk bekerja. Jangan ragu-ragu, nanti akan ada lagi. Ini saya baru pakai sekali bajunya, gimana? Justru baru sekali masih bagus, ya kan? Kita juga kalau dikasih mau yang bagus, betul? Kasihkan aja. Walaupun kita tidak dengar langsung doanya, Allah mendengar. Allah tahu orang yang gembira sekali. Duh ya Allah, saya punya kerudung. Muliakan ya Allah, ampuni dosanya, berkahi keluarganya. Jangan-jangan anak jadi soleh, suami jadi soleh, istri jadi soleh, gara-gara itu yang kita sedekahkan. Panci, mau ngapain di rumah panci banyak-banyak? Tapi panci ini dekok, enggak apa-apa dekok juga. Bagi pengantin baru yang tidak punya panci, panci dekok tuh panci idaman. Ini serius hadirin. Banyak barang yang buat kita tidak berharga, tapi bagi orang yang perlu sangat berharga. Ayo, kalau uang gak banyak, maka keluarkan barang-barang. Enak loh, makin sedikit barang tuh makin enak. Banyak barang tuh banyak masalah. Udah rumah kecil, sempit, segala ada, capek. Keluarkan, kolong-kolong tempat tidur itu ya, tidak usah segala dikumpulkan di sana. Kita kan segala dikumpulin, botol bekas kumpulkan. Dan gak pernah kejadian dijualnya itu. Halo? Jelas hadirin, siap ini? Pulang dari sini, siapkan, bahagia itu dengan berbagi. Orang berterima kasih atau tidak itu nggak penting bagi kita. Maaf ya Bu, baru pulang dari Darut Tauhid di Perth, karena masjid kita parkirnya sedikit. Di belakang itu ada gereja Katolik, jadi kami menyewa lahan di sana. Kemarin saya jumpa dengan pasturnya, ada pelajaran yang menarik. Pak Pastor, thank you ya, bahasa Inggris lah ya. Thank you atas kebaikannya. No. Setiap kali mengucapkan terima kasih, beliau selalu maksudnya Allah yang ngatur gitu. Tapi bagi saya ini menarik. Tiap kali mengucapkan, tidak usah berterima kasih ke saya, kurang lebih lah. Ini ada yang ngatur. Tapi itu menarik bagi saya. Karena kita rada jarang kalau di orang berterima kasih tuh, nah gitu dong. Nah Bu, Pak, barang, berinfak harta, berinfak ilmu. Ramadan ini yang bisa-bisa ngajarin ngaji, pasang. Bagi yang memerlukan guru ngaji, insya Allah saya ada sedikit ilmu. Luangkan waktu, berbagi ilmu. Nggak usah hitung-hitungan. Kita bisa ngaji juga, Allah yang bikin. Kalau kita ngajarin orang ngaji, maka setiap orang yang diajari ngaji itu pahalanya untuk kita. Belum lagi dia ajarkan ke anaknya, belum lagi ajarkan ke keluarganya. Kita panen pahala. Makanya jangan sibuk dengan imbalan dari makhluk. Nggak dapat dari sana, dari mana aja nanti rezeki itu datang. Sing ikhlas,
Yang punya tenaga nyapu, gosek toilet masjid. Lampunya mati, belikan lampu. Jangan ragu-ragu menafkahkan. Semua itu merupakan amal yang membuat kita bahagia kalau ikhlas. Kata kuncinya adalah jangan berharap apapun dari makhluk kecuali cukup balasan dari Allah. Setuju? Makin berharap makin tidak bahagia. Ayo, mulai direncanakan Ramadan ini kalau ingin bahagia berinfak. Kata kuncinya ikhlas ya. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Gimana kalau kita udah melakukan gak ada yang tahu bagaimana? Jawab. Kita berbuat gak ada yang tahu bagaimana? Gak apa-apa. Jawabannya Allah tahu. Gimana kalau kita berbuat orang itu gak berterima kasih bagaimana? Jawab, nggak apa-apa, nggak apa-apa sama sekali. Orang tidak berterima kasih bukan urusan kita. Urusan kita tuh amal kita diterima oleh Allah, titik. Gimana kalau kita udah berbuat baik, malah kita diketawain kebaikan kita tidak dihargai? Jawab, jawab hadirin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita berbuat baik. Cuman ini yang kamu kerjakan. Tuh orang lain ngasihnya segini, kamu cuma segitu. Nggak apa-apa. Iya. Kok Bapak pelit banget sih? Cuma nyumbang karpet sesenti, orang lain semeter. Kalau sakit hati berarti kurang ikhlas. Sengaja oleh Allah diuji. Orang yang tidak menghargai kita tuh supaya kita semakin ikhlas. Nggak apa-apa ya. Setuju? Gimana kalau kebaikan kita malah diremehkan? Jawab hadirin. Ibu udah masak, terus kata suami, masakannya jelek banget bu. Gak, gimana bu? Serius. Ibu udah dandan, terus kata ke suami, ibu kok mirip kesemek, gimana? Teori gampang pak ya. Tapi memang orang ikhlas mah gak apa-apa. Relax aja. Apalagi nih Ramadan sudah habis belum waktunya? Sedikit lagi ya. Ramadan kita satu tadi sholatnya, pahami. Yang kedua baca Quran, mulai tadabur. Yang ketiga mulai sedekah apapun dengan ikhlas. Dan yang keempat nih, tolong kita janji supaya bahagia ya. Kan bahagia tidak ada dalam maksiat. Bahagia itu dalam taat. Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma yukhfis sudur. Ya, tes. Ada yang bisa bantu? Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh jengkel, gak boleh marah. Biasa aja ya, kan ini lagi ceramah hadirin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah waktunya ya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Mulai sekarang kita mohon kepada Allah supaya mata kita tidak berzina. Pak, Bu, hati-hati ya yang punya HP. 5,5 jam orang Indonesia sehari gini-gini terus. Sekarang pakai HP itu gini-gini. Sampai makan juga nasi. Hati-hati. Belum tentu 5,5 jam itu jadi amal. Kenapa sholat tidak khusyuk, ibadah tidak nikmat?
munajat tidak diijabah, matanya sering berzina melihat yang tidak halal. Hati-hati, doa dan tekad, ya Allah, saya hanya mau melihat tayangan yang Engkau ridhoi. Lihat ulama atau tayangan yang nambah iman. Di sini banyak yang tidak berpenutup aurat, itu tidak halal kita lihat lelaki. Jangan enteng saja. Memang beratnya sekarang maksiat dengan HP ini bisa sembunyi sendirian. Dulu menatap lawan jenis bisa jadi masalah. Sekarang sendirian maksiat bisa. Ke masjid iya, ceramah iya, ngimamin iya, tapi dalam kesendirian berzina matanya. Ya'lamu kha'inatal ayun. Allah tahu apa yang kita lihat, zina mata dan apa yang disembunyikan di hati. Minta tolong ke Allah dan bertekad hanya mau lihat yang nambah iman, yang jadi ilmu. Ibu, lelaki, hati-hati ya. Saya nggak tahu kalau wanita lihat lelaki gimana. Sekarang banyak yang berpakaian tapi telanjang, saking ketatnya. Nggak ada gunanya. Masih ingat ceramah yang lalu? Ada seorang datang ke ulama, Syekh, kenapa ya saya lihat istri kok enggak gimana gitu ya, kurang tertarik, kurang minat. Kata ulama itu, apakah istrimu eksim, budug atau bagaimana? Oh tidak, istri saya selalu merawat dirinya, bagus. Apakah hilang ingatan atau berperilaku ganda? Oh tidak, istri saya normal. Tapi kok saya kurang gimana sama istri? Oh, berarti bapak biasa melihat yang haram. Tahu dari mana, Syekh? Kalau orang biasa melihat yang haram, maka yang halal tidak menarik lagi baginya. Ibu nggak usah lihat-lihat drama Korea dan sebagainya yang cakep-cakep itu ya. Itu tidak halal. Nanti efeknya ibu lihat suami jadi jelek banget ya. Kenapa jadi petot begini? Dosa, petot-petot juga halal. Jangan dengar kecuali yang manfaat. Gerbang hati ini. Kalau ini biasa maksiat, ini biasa maksiat, ini tidak bahagia. Pelihara. Dan terakhir ini saya mohon maaf karena waktunya habis. Ramadan ini selain saum mata, saum telinga, saum mulut. Ingat ya, pilihan kita cuma dua. Falyakul khairan au liyasmut. Berkata baik atau diam. Nih, makin banyak bicara, makin berpeluang tergelincir hati dan kata. Makin banyak bicara, makin banyak dosa. Kalau tidak hati-hati, makin banyak dosa, makin tidak bahagia. Makanya kalau ada orang ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngomong aja terus, itu hakul yakin tidak bahagia. Gara-gara ceramah si AA, saya jadi nggak bisa ngomong begini. Demi bahagia. Kalau mau bicara 3 syaratnya. 1, tanya niat. Apa nih saya niat bicara ini? Mau pamer, mau sok pinter, sok tahu, sok hebat. Apa artinya? Diam kalau niatnya pamer. Baru bicara kalau satu niatnya. Ya Allah, semoga Engkau ridho dengan kata-kata yang saya ucapkan ini. Kalau niatnya ridho Allah, tidak ada kata-kata yang jelek. Sebelum jelas niat, jangan bicara. 2, isinya benar atau tidak. Apakah itu berita, apakah itu ilmu? Benar tidak nih? Kalau enggak benar, diam. Ragu-ragu, diam. Aman, diam itu aman. Diam itu selamat. Jaga lisan. 3, apa efeknya, dampaknya?
Perkataan saya ini membuat Allah ridho atau Allah murka, jadi pahala atau jadi dosa, membuat orang dapat kebaikan atau membuat orang sengsara. Sebelum bicara apa nih efek dari kata-kata saya ini? Kalau belum yakin ini baik, diam. Enggak apa-apa dianggap bodoh. Tidak apa-apa dianggap kurang keren. Enggak apa-apa. Yang penting kata-kata kita selamat. Tidak bisa bahagia orang yang tidak jaga lisannya. Bahagia itu dari menjaga lisan. La yastaqimu imanun abdin. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sebelum istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak bisa istiqomah iman seorang sebelum istiqomah hatinya. Tidak bisa istiqomah hati seseorang sebelum istiqomah lisannya. Mumpung Ramadan, jangan hanya saum makan, tapi saum bicara. Setuju? Jangan celetak-celetuk. Nggak usah segala dikomentari. Tahan. Kalau ingin bicara, tahan. Baru bicara kalau perlu. Jangan celetak-celetuk. Jangan segala dikomentari. Diem. Jangan segala ditanya. Ibu, berat badan berapa kuintal? Jadi masalah. Diam. Mau seberat apapun gak apa-apa. Bukan kita yang mangku, benar. Jangan segala ditanya. Ini udah lunas belum motornya? Mau apa? Gajinya berapa? Udah nikah belum? Mau apa? Kalau nggak ada pentingnya nggak usah tahu, nggak apa-apa. Tidak harus segala kita tahu. Yang penting yang wajib kita tahu. Mau vonis kapan aja berapa, itu mah urusan hakim. Jangan segala diceritakan. Orang yang segala yang menceritakan apa yang dia dengar itu sudah cukup disebut sebagai pendusta. Gak usah segala diceritakan, apalagi kalau yang bekal jadi dosa. Diem. Tidak usah segala dijawab, apalagi kalau gak ada yang nanya. Mau jawab apa? Dan harus berani secukupnya. Jangan sibuk debat kusir. Apalagi yang gak ada pentingnya. Udahlah, prank, piring pecah. Kenapa ini pecah? Sudahlah, sudah waktunya, beres. Dunia ini gak boleh bikin sakit hati, bikin jengkel. Ibu, bapak, Pak, mau kursinya warna apa? Saya ingin biru tua, saya biru muda. Ribut. Udah sama-sama biru. Jarang didudukin ini, benar? Jangan bertengkar. Setuju? Pak, Bapak, mengalah. Karena pasti kalah, Pak. Mending mengalah aja ini. Demi ketenangan jiwa mengalah. Sepanjang tidak sesuatu yang berkaitan dengan akidah, dah mengalah saja kalau urusan duniawi dengan keluarga, ya. Setuju? Sudah setuju semuanya. Ingin bahagia, jangan banyak bicara kecuali bicara baik. Kalau ngobrolin orang yang baik-baik saja. Kalau ngobrol sesuatu yang positif saja. Demikianlah Bapak Ibu yang baik, kunci bahagia. Sholat, baca Quran, pahami, sedekah dengan ikhlas, jaga pandangan, jaga lisan, jaga telinga, jaga lisan. Dan bonus adalah kalau mau bahagia, stop berharap apapun dari makhluk. Stop berharap apapun. Termasuk dari istri, kecuali berharap jadi baik, bagus. Berharap jadi soleh, tapi ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihormat, stop, tidak ada.
Dari makhluk itu kita aja yang memberi. Ya, setuju? Pak, Bapak, mau bahagia? Bagaimana kalau WA contreng biru 2 nggak dibalas? Biarin saja. WA yang lain aja, ya. Di atasnya online husnudon. Siapa tahu lagi sibuk. Jangan banyak berharap, kecuali berharap orang jadi dekat dengan Allah. Terima kasih. Sambil kita bersedekah, ada tanya jawab. Berapa menit ini? Oh, gimana Pak Ruli ini ya? Dulu Kenceleng umat awalnya dari seperti ini. Kita bisa membantu kurang lebih 1,5 juta orang, ya kan? Dari Kenceleng umat ini. Ada yang makan yang lapar, masjid diperbaiki, beasiswa dari seperti ini. Insya Allah kita akan resmikan hari ini Kenceleng umat diingatkan kembali supaya tiap rumah punya ini, tiap kamar punya ini. Ambil aja, yang penting diisi bukan diambil ya. Ini pakai peresmian Pak Nuli? Simbol. Oh ya, diisi oleh siapa? Alhamdulillah. Gimana saya udah bukan presiden, nggak bisa simbol-simbolan. Ditarik. Atau kan bisa narik sendiri, kenapa juga? Demi membahagiakan yang sudah membungkus hadirin. Ya. Ya bismillah. Dengan mengucap tarik dari belakang ya supaya kelihatan otomatis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak tahu berapa miliar nih isinya ya. Oh ini alhamdulillah. Jadi ini dimasukin ke sini Pak Ruli. Oh nanti ada yang seperti ini. Apa sih keunggulannya ini? Di sini buat apa nih? Jadi nanti tolong, ya yang ini untuk identitas Bapak dan Ibu scan, kalau sudah jadi di scan ya nanti keluar kata-katanya tinggal diisi nama dan sebagainya ya. Satu lagi yang ini untuk yang kris seperti biasa ya Bapak dan Ibu nggak sempat ke sini mau lewat online juga bisa melalui payment. Ya sekarang di handphone kan yang punya handphone dan punya tabungan di sini QRIS-nya. Nanti di scan ini supaya namanya masuk sehingga ada data. Jadi kalau sudah penuh ini dimasukin ke sini. Oh begini. Allah, Masya Allah. Harus begini. Baik bahagia nggak Pak Ruli? Bahagia. Alhamdulillah. Pokoknya tugas saya membahagiakan orang lain ya. Terima kasih Pak Ruli. Beliau adalah Direktur DT Peduli yang tanggung jawab membantu 1,5 juta orang. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi jalan. Ambil nanti diisi kalau nanti pengajian bawa ke sini dan nanti ada tempatnya dimasukkan ke sana ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, selamat menikmati ibadah Ramadan. Sudah sambil berinfak belum ini? Sambil tanya jawab silakan berinfak. Sambil kita tutup dengan baca Quran sama-sama ya. Karena beberapa menit lagi akan azan. Azan 12:06. Azan itu pembukaannya? 10 menit sebelumnya. Mana penitiannya? Ada pertanyaan Bapak Ibu yang baik? Bagaimana, apakah Ramadan kita masih ada kajian? Tidak? Mana ini nggak ada penjelasan dari panitia? Dek. Ya, untuk Ramadan tadi kita sudah sampaikan informasinya. Namun kajian Tauhid insya Allah akan ada kembali pada tanggal 14 Mei 2023. Jadi Ramadan kita libur. Libur dulu. Ramadan kita tidak ada kajian. Lalu pada pekan kedua bulan Mei tanggal 14 Mei. Ingat baik-baik ya.
bisa ajak yang lain, ongkosi. Kalau punya kendaraan ajak supaya yang lain dapat ilmunya. Qadarullah hari ini yang Allah takdirkan seperti ini, sedikit atau banyak sebetulnya sama saja. Allah yang mengundang, tapi mudah-mudahan kalau kita jadi jalan orang lain bisa datang, mudah-mudahan kita dapat kebaikan yang lebih banyak ya. Doa, mau dikasih doa enggak? Ini doa sangat-sangat penting. Hafalkan doa ini supaya kita punya hati yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini luar biasa pentingnya ya Allah. Allahumma atin nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkan kepada jiwa ini ketakwaan. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha, dan sucikanlah. Jadi mohon ke Allah supaya hati kita disucikan. Anta khairu man zakaha, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta maulaha, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang kuasa menjaga dan mensucikannya jiwa ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardil jalali wal ikram. Tuhai Allah yang maha menatap, berkahilah majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan keridhaan-Mu. Ampuni seluruh dosa kami, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang tampak, yang tersembunyi. Ampuni semua dosa-dosa yang berulang-ulang yang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak selama ini. Ya Allah, bahagiakan ibu bapak kami. Ampuni seluruh dosanya. Jadikan akhir hayat keduanya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ibu bapak kami ahli sorga. Lindungi ibu bapak kami dari kehinaan, dari kesengsaraan, dari su'ul khotimah, dari azab kubur, dari fitnah jahannam. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan kami menjadi orang tua
yang bisa bertanggung jawab. Ampuni selama ini kami belum bisa menjaga amanah. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Ampuni kami belum bisa mendidik dengan benar. Titipkan kepada kami pendamping hidup yang bisa menguatkan iman kami. Titipkan keturunan yang lebih baik daripada kami. Muliakan akhlaknya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Jadikan hafiz-hafizah yang ikhlas istiqomah. Lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka, dari kehinaan dunia wal akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu, jalan hidayah untuk kami. Berkahi muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mendoakan kami yang terang-terangan sembunyi-sembunyi. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu terima kasih. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami zolimi, yang pernah kami sakiti, sengaja ataupun tidak sengaja. Bukakan hatinya agar bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang hilaf, yang pernah menyakiti, menzolimi kami. Jadikan kami menjadi hamba yang lapang hati, dan cegahlah dari perbuatan zalim kepada siapapun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kami umur agar bisa menikmati jamuan-Mu di bulan Ramadan. Berikan kami ilmu, bimbing kami agar bisa mengamalkan dengan benar. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan terbaik. Ramadan yang bisa menghapuskan semua dosa. Ramadan yang bisa menjadi bekal kebahagiaan dunia wal akhirat. Ramadan yang bisa menjadi jalan keselamatan bagi keluarga. Ramadan yang bisa jadi bekal kami pulang kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Syafi. Berikan ketenangan bagi yang sedang resah gelisah ya Allah. Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa amalan solihan makbul. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi negeri kami, karuniakan para pemimpin yang jujur, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang takwa ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban kita bersama. Oleh karena itu, Bisa Sekolah hadir untuk membantu menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Sahabat, jadilah jembatan cita-cita anak bangsa dengan menjadi orang tua asuh mereka. Setiap ilmu yang mereka amalkan, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir kepada kita. Labbaik Allahumma labbaik. Ramadan sebentar lagi. Saat Ramadan datang, berumrohlah karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan pahala haji. Daftarkan umroh Ramadan bersama NQ Travel. Keberangkatan di bulan April 2023.
tersedia pilihan program itikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Follow Instagram kami @mqtravelofficial atau hubungi nomor hotline kami di 0812 900 900 11. Yuk daftar umroh Ramadan bersama MQ Travel.